Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Audi dan teman saya Ariel dari kelas 11B akan menjelaskan tentang menganalisis tumbuhnya ruh kebangsaan dan nasionalisme. Latar belakang politik etis. Pada awal abad ke-20, pemerintah kolonial Belanda mengeluarkan kebijakan yang berdampak pada seluruh wilayah Nusantara dikuasai. Sistem administrasi tradisional berubah ke sistem administrasi modern yang menyebabkan kepemimpinan berpindah dari sistem pemimpin pribumi ke sistem birokrasi kolonial. Hal ini menjadikan Belanda untuk mengambil alih posisi penting dari pemimpin daerah. Pemerintah kolonial menerapkan sistem kapitalisme seperti kebijakan pajak tanah, sistem perkebunan, perbankan, perindustrian, perdagangan, dan pelayaran yang menyebabkan pribumi menderita. Saat itu ada liputan spesial yang dilakukan oleh Peter Brushoff dan Van Deventer yang dipublikasikan di majalah De Gids 1899 dengan judul Een Eresschuld atau Hutang Kehormatan. Liputan tersebut menyorot penderitaan yang dialami oleh pribumi dan hal tersebut dianggap hanya menguntungkan Belanda. Tulisan Van Deventer membuka mata pemerintah kolonial untuk lebih memperhatikan keadaan pribumi saat itu dan membuat Ratu Wilhelmina memunculkan kebijakan baru bagi daerah jajahan yang dikenal dengan politik etis. Hal ini terangkum dalam program Trias Van Deventer. Kebijakan politik etis dan program Trias Van Deventer diterapkan di Indonesia pada masa pemerintahan Gubernur Jenderal Alexander W.F. Edinburgh tahun 1909 hingga 1916. Berjalannya politik etis ini memicu adanya kemajuan seperti pembangunan kereta api Jawa Madura dan adanya tram listrik di Batavia. Irigasi untuk memperbaiki kehidupan masyarakat pribumi dalam bidang pertanian dan pangan. Migrasi dilakukan untuk mengirim tenaga kerja untuk dipekerjakan di wilayah Sumatera. Edukasi untuk menghasilkan tenaga kerja yang dibutuhkan negara. Dengan program edukasi pula, sekolah-sekolah yang menerapkan pendidikan gaya barat bermunculan dan menghasilkan golongan elit baru atau disebut juga dengan golongan priai dalam masyarakat Hindia Belanda. Mereka menyatukan semua daerah yang ada di Hindia Belanda dan mengubah perjuangan yang bersifat kedaerahan menjadi nasional. Pers membawa kemajuan. Adanya pers, media cetak pada awal abad ke-20 menyebabkan gagasan mengenai isu-isu perubahan dapat tersebar luas. Munculnya isu-isu tentang peningkatan status sosial rakyat bumi putra dan peningkatan kehidupan di bidang sosial, ekonomi, budaya, dan politik mendorong masyarakat pribumi untuk memiliki ideal dan keinginan akan kemajuan. Bermunculannya media cetak dan surat kabar berbahasa Melayu dari para jurnalis Bumi Putra memberikan wawasan dan embrio kebangsaan melalui artikel, komentar-komentar mereka dalam surat pembaca dan mengungkapkan solidaritas di antara mereka dan para pembaca yang sebagian besar adalah kaum muda terpelajar. Surat kabar dan majalah kemudian menginspirasi beberapa tokoh dan mendorong berdirinya beberapa organisasi seperti Budi Utomo dan Sarekat Dagang Islam (SDI) yang kemudian menjadi Sarekat Islam (SI). Majalah Perempuan Suara Perempuan 1918 dengan semboyan Vrijheid, kemerdekaan, mendorong anak perempuan untuk ikut serta dalam kemajuan tanpa hambatan adat yang mengekang. Pers Bumi Putra memobilisasi pergerakan nasional dengan mendorong ide perlunya rakyat kecil untuk terus menuntut ilmu setinggi mungkin. Munculnya surat kabar yang mengkritik pemerintah Hindia Belanda membangkitkan jiwa nasionalisme dan kesadaran masyarakat untuk melawan penjajahan. Modernisme dan reformasi Islam menggunakan cara berpikir peradaban barat dengan merujuk upaya mengejar ketertinggalan melalui pencarian mendasar etik kepada Islam untuk kebangkitan politik dan budaya, serta memperbaharui cara berpikir dan cara hidup umat menuju ajaran Islam yang murni. Reformasi Islam dirintis di Sumatera Barat yang kemudian menyebar ke daerah lain pada abad ke-19 merupakan gerakan Salafi melawan kaum adat yang kemudian pada abad ke-20 menjadi lebih terfokuskan pada pencarian etik modernitas dari dalam melawan tradisionalisme dan kemunduran umat Islam serta menghadapi Barat yang menjajah mereka. Ulangnya
ulama-ulama dan tokoh Islam yang telah menuntut ilmu di Mekah mulai memurnikan ajaran Islam dan menyebarkan agama Islam yang sesungguhnya. Di Padang Panjang, Haji Abdul Karim Amrullah menumbuhkan kesadaran akan perlunya perubahan metode pengajaran dan sistem pendidikan tradisional menjadi lebih modern seperti sekolah Belanda. Sekian penjelasan dari kami, terima kasih.